advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian terdakwa ya. Telah selesai pembacaan putusan. Dengan demikian biasanya Roy Suryo kalau sudah terpojok nih tanya. Bukan terpojok, ini sah. Dia tanya kampus mana, walaupun tunggu mas, Anda kita siapa? tahu juga lulusan Roy Suryo kan fakultas kesehatan juga, dia ahlinya juga ahli, bukan ahli kesehatan. Loh, ya, Jumpa lagi di channel Klakson 98, semakin ditindis semakin berbunyi. Kali ini kita akan kembali melihat dan mereaksi video terkait dengan kuasa hukum Roy dan kuasa hukum Tifa yang tidak bisa berkata-kata ataupun melawan narasi dan bukti kuat dari kuasa hukum Pak Jokowi dalam hal ini Bung Rifai terkait pernyataan dari Majelis Hakim dalam sidang putusan eksepsi Tifa yang diterima kemarin itu. Dan untuk kepada penuntut umum bisa melakukan perlawanan menggunakan pasal D206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan, atau bisa menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Tetapi yang digiring oleh pihak kuasa hukum Roy maupun Tifa bahwa untuk melakukan perlawanan dan perbaikan itu tidak ada. Kemudian saat perdebatan Roy dan Bung Mardiansyah Semar, di mana kelakuan Roy yang tidak mencerminkan sebagai figur publik yang memiliki pendidikan tinggi, akan tetapi tidak menunjukkan itu semua, malah merendahkan pendidikan seseorang. Kita simak videonya. Yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal D206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian terdakwa ya. Telah selesai pembacaan putusan. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Baca dakwaan yang berbeda dalam putusan berkas. Itu bicara pasal kok. Beliau ini pegang handphone, pegang alat elektronik. Boleh. Mau diperdengarkan maksudnya Bang Rifai? Iya. Coba mic-nya didekatkan ke speaker. Kan saya bilang, saya dengar itu, tapi setelah putusan di luar lapangan. Sudah kalau di luar 90 menit kalau sepak bola. Putusan yang Lagi diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal D206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Di luar Sebut ini oleh. juga ada rekaman. Telah selesai Apa coba ini rekaman keren juga nih. Oke. Terima kasih Bang Rifai. Ya. Hakim tidak mengatakan pasal 75 ayat 4. Artinya untuk perbaikan tuh nggak ada. Silahkan melakukan perlawanan. Oh, enggak. Ini saya ada rekaman nih. Ya. Kalau soal itu kita silahkan melakukan perlawanan. Daripada tersesat jadi ya. hal-hal seperti itu Ini saya yang dimintanya untuk perlawanan gitu. Ini saya suara langsung nih. Ya, silakan. clear ya. Itu jelas sekali kok. Jadi ini biar nggak tersesat. Ini semoga kedengaran ya. Tim advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal D206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Nah. Bang Mardiansyah udah senyum-senyum di sana. Waduh, terdiam seribu bahasa ya pihak Roy maupun pihak Tifa setelah mereka mendengar rekaman bukti dari kuasa hukum Pak Jokowi, yaitu Bung Rifai. Mereka mengatakan bahwa penuntut umum tidak boleh menggunakan pasal 206 ayat 4 dan pasal 75 ayat 4 KUHP. Akan tetapi semua narasi dan argumen itu langsung runtuh di hadapan Bung Rifai.
Dan bukti rekaman yang diperlihatkan Bung Rifai itu adalah putusan majelis hakim dalam sidang eksepsi Tifa kemarin. Nah, kan nggak bisa berkata-kata lagi bahwa semua narasi pembelaan itu adalah alibi saja. Kita tunggu saja bukti kalian di sidang pokok perkara nanti, apakah bisa menghadirkan bukti yang valid dan benar untuk membuktikan semua tuduhan bahwa klaim terkait ijazah itu memang palsu. Karena semakin banyak sampel yang beredar, salinan ijazah yang dilegalisir, banyak sekali versinya, publik bingung. Jangan-jangan memang ini palsu atau seperti apa, Bang Mardiansyah? Ini apa dulu dah ini? Pertama harus disampaikan dulu ya. Biasanya Roy Suryo kalau sudah terpojok dia tanya. Bukan terpojok, ini sah. Dia tanya kampus mana. Walaupun Tunggu Mas, Anda kita tahu siapa? juga lulusan Roy Suryo kan fakultas kesehatan juga. Dia ahlinya juga ahli bukan ahli kesehatan. Loh ya jelas, nggak apa-apa. Jadi kalau saya bicara punya ilmu legal itu, standing pasti ada UGM asli perdebatan soal itu. gimana? Jadi kita punya senior dulu juga, Roy Suryo saya kasih tahu nih. Iya. Bang Hendardi itu bukan sarjana hukum, tapi dia pendiri PBHI dan lain sebagainya. Langsung aja udah, kamu sarjana apa? Enggak, supaya saya Anda sarjana apa? kasih tahu. Anda sarjana apa? Ilmu politik. Iya, ilmu politik dari mana? Iya. Kampusnya mana? UGM bukan? Universitas Inilah Nasional. kelakuan Roy ya, sebab langsung Orang Bukan yang UGM kan? selalu tidak ngeyel UGM, memotong Iya, pembicaraan sudah. orang. Ngapain cerita soal UGM? Boleh, Mas untuk Roy kasih menyampaikan kesempatan dulu ya. Kan konyol. Silakan. Silakan Oke Bang ya. Mardiansyah. Orang luar ngomong soal luar nih parah. Jadi begini. Jadi kalau misalnya beberapa waktu lalu Elvira Bonatua tuh pernah diskusi sama saya saat di hari dia mendapatkan salinan itu. Ini ilmunya apa? Dan disampaikan oleh Bonatua di depan publik bahwa ini identik. Tadi apa sospol? Dan persoalan bahwa misalnya ada ukuran kertas, menurut Bonatua yang ada di sini itu tidak ada soal. Cuma memang disampaikan, tapi saya tidak mau masuk soal asli atau palsu. Karena kalau saya masuk persoalan perdebatan asli atau palsu, bisa saya berseberangan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kan? Iya, ilmu Anda nggak cukup soalnya untuk itu. Itu soal lain ya. Nah, Namanya ilmu Anda cukup. soal lainnya, kalau memang diyakini oleh Roy Suryo, Refli Harun dan kawan-kawan, Roy Suryo dan kawan-kawan ya, itu memang 99,9% palsu. Ya nggak perlu ada upaya lain, misalnya SP3 dan lain sebagainya. Kan bagusnya orang kalau kita yakin, ya kita dorong ke pengadilan, kita bikin malu Pak Jokowi kan begitu. Gimana sih? Kalau memang Mau yakin, diomongin apa ini? tapi kalau memang tidak yakin, ya upaya lain, misalnya Tadi SP3. kayaknya mau ngomong Walaupun teknis, tapi jadi nggak ambigu mau. juga. Ketika Ya, nggak SP3 yakin, kemarin Bung. sempat ramai, Nggak ingin akan yakin itu. diperjuangkan oleh Roy Suryo, gitu ya. Tapi tadi kita mendengar Gozinuddin menyampaikan tidak ada kami menyampaikan untuk SP3 kita akan dorong sampai pengadilan. Nah kita nggak tahu mana yang akan kita pegang, upaya apa yang akan diambil. Ternyata memang mereka sendiri juga ada kebingungan itu soal itu. Nah ini yang menurut saya kalau memang betul-betul sejak awal meyakini, karena perdebatan ini kan nggak selesai nih. Nah kalau memang sama-sama yakin ya taruhnya di pengadilan misalnya, dan tidak ada usaha lagi yang misalnya begini ya, usaha akan lolos dari jerat hukum, memakai A, memakai B dan lain sebagainya kalau yakin. Tapi kalau ngelihat tindakan yang diambil, ya saya rasa ya nggak yakin dia. Kalau itu Betul, Bang. SP3 Nggak yakin dan itu. itu hak juga kan? Nah, itu justru malah meyakinkan kita bahwa dia tidak yakin bahwa itu palsu. Gitu. Ya, oke, ngomong apa? Baik, ngomong sesuatu baik. Baik, ngomong apa? Itu kan logika sederhana sekali tuh. Oke. Jadi kalau yakin ya dorong. Oke. Kalau nggak yakin ya tahan kan begitu. Oh, ngomong apa sih ini? Oke. Iya pakai adu Ini nggak jelas ini ngomong apa ini? Nggak jelas. Nggak jelas ilmunya, nggak jelas ilmunya, nggak jelas. Karena memang Inilah kekonyolan dari Roy Suryo ya, sahabat. Di mana seseorang belum selesai mengeluarkan argumen ataupun pendapatnya langsung menyela dan memotong pembicaraan orang itu. Namun langsung diskakmat langsung oleh Bung Semar bahwa kalau memang yakin ijazah itu palsu ya buktikan nanti di sidang pokok perkara. Jangan kemudian hanya memberikan klaim-klaim yang tidak berdasar itu. Ini menunjukkan bahwa mereka memang ketakutan dan tidak yakin atas tuduhan mereka sendiri. Bagaimana menurut sahabat Klakson 98? Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.